Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, dokter dan para asatidah. Eh, Pada pertemuan terakhir ini, matkul sejarah peradaban Islam, saya akan membahas tentang teori-teori kebangkitan Islam dengan titik fokus yakni memperkenalkan tokoh-tokoh intelektual di belahan dunia dan Indonesia, serta ide pemikirannya. Pendahuluan dalam dunia Islam eh, pernah mengalami kemunduran, kemudian dari kemunduran dunia Islam tersebut melatar belakangi lahirnya kebangkitan Islam, yang mana pada masa itu mengalami penurunan signifikan dalam bidang politik, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan. Dan kolonialisme memperparah kemunduran dunia Islam melalui penetrasi budaya, hukum, dan sistem pendidikan. Dampaknya apa dari kolonialisme ini? Yakni menciptakan keterputusan historis antara umat Islam dengan tradisi keilmuan sendiri. Maka dari latar belakang tersebut muncullah reformisme intelektual melalui gerakan sosial, keagamaan, hingga Islam politik. Di sejumlah pemikir Muslim itu mengusulkan pendekatan-pendekatan dialogis dengan modernitas dengan menekankan rasionalitas, ijtihad, dan kontekstualisasi ajaran Islam. Adapun dalam pembahasan ini saya membagi empat, yakni tokoh modern di dunia Islam, kemudian tokoh kontemporer di dunia Islam, kemudian tokoh modern di Indonesia dan kontemporer di Indonesia. Adapun tokoh Islam modern di dunia Islam, salah satunya yakni Jamaluddin Al-Afghani, yang mana beliau sebagai pelopor pan-Islamisme, yaitu sebuah ide persatuan umat Islam lintas bangsa dan wilayah sebagai strategi menghadapi dominasi Barat. Karena Al-Afghani itu memandang bahwa perpecahan eh, yang terjadi di internal umat Islam itu sebab utama, sebab utama lemahnya dunia Islam di hadapan kekuatan kolonial. Maka Al-Afghani menjadi pelopor dari pan-Islamisme. Kemudian beliau juga sebagai pengkritik keras imperialisme Barat, yang mana beliau menilai bahwa kolonialisme tidak hanya merugikan umat Islam secara ekonomi dan politik, namun merusak kepercayaan diri dan kemandirian intelektual mereka. Mungkin dalam pembahasan ini sebelum saya lanjut, eh, saya akan mengutip sedikit-sedikit ya tentang tokoh dan ide pemikirannya. Lanjut, tokoh yang kedua dari tokoh Islam modern, yakni Muhammad Abduh, yang memiliki gagasan kebangkitan
Islam melalui pendekatan reformisme dan rasionalisasi ajaran Islam. Bahwa beliau menekankan bahwa kemunduran umat Islam bukan disebabkan oleh ajaran Islam itu sendiri, melainkan oleh kesalahan umat dalam memahami dan mempraktekkan ajaran Islam. Beliau juga mengkritik praktek taklid yang berlebihan dan mendorong umat Islam untuk kembali menggunakan akal dalam memahami teks-teks keagamaan. Kemudian tokoh yang ketiga, yakni Rosid Ridho, mohon maaf di PPT Rida, yang benar itu Rosid Ridho. Nah, beliau lebih menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman generasi salaf. Dan Rosid Ridho juga berupaya pemurnian akidah dan praktek keagamaan dari unsur-unsur bid'ah dan tahayul yang dianggap menghambat eh, pemikiran untuk kemajuan umat Islam. Kemudian tokoh yang keempat yakni Hasan Al-Banna. Beliau sosok pendiri Ikhwanul Muslimin di daerah Mesir. Eh, Pendapat beliau tentang kebangkitan Islam itu harus dimulai dari pembinaan individual Muslim yang soleh, kemudian keluarga, masyarakat, dan negara. Dari lingkup kecil naik terus-menerus sampai negara. Jadi ketika kita sendiri itu belum mumpuni, juga sulit untuk kita menjadi pengaruh di lingkungan kita. Kemudian untuk tokoh Islam kontemporer di dunia Islam itu ada yang namanya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb. Ini jadi tokoh Islam kontemporer ini muncul pada abad ke-20 menuju ke-21. Beliau yakni Sayyid Qutb yang menekankan bahwasanya pentingnya tauhid sebagai pondasi pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan, baik politik maupun ideologis. Dan ia menolak menolak kompromi dengan sistem sekuler dan menyerukan perubahan mendasar terhadap struktur sosial yang dianggap tidak Islami. Walaupun eh, pemikiran Sayyid Qutb ini itu juga banyak atau menuai kritik pro kontra dalam nilai membuka ruang bagi sikap eksklusif dan konfrontatif terhadap realitas sosial dan plural. Kemudian tokoh yang kedua yakni Ali Saryati. Ini beliau dari Iran. Di eh, tokoh dari Iran yang mana beliau menggagas bangkitan Islam dalam kerangka pembebasan sosial dan revolusi kultural. Yang mana beliau memandang Islam sebagai agama pembebasan yang berpihak pada kaum tertindas. Dan beliau sangat mengkritik keras adanya praktek keagamaan yang bersifat ritualistik dan menjauh dari persoalan keadilan sosial. Kemudian dalam pandangan beliau, Ali Saryati itu menekankan pentingnya peran intelektual Muslim dalam membangkitkan kesadaran
umat. Beliau memadukan nilai-nilai Islam dengan adanya analisis sosial modern, termasuk kritik terhadap kapitalisme dan imperialisme. Lanjut, tokoh Islam kontemporer yang ketiga yakni Fazlur Rahman. Beliau dikenal sebagai penggagas neomodernisme, yang mana Islam yang menegakkan pentingnya kontekstualisasi ajaran Islam. Beliau berpendapat eh, bahwasanya krisis dunia Islam bukan terletak pada ajaran Islam, melainkan pada kegagalan umat Islam memahami adanya Al-Quran secara historis dan moral. Dan beliau juga eh, melalui pendekatannya, yakni double movement, yakni gerak ganda, Fazlur Rahman mengusulkan agar umat Islam memahami teks Al-Quran dalam konteks historisnya. Kemudian, merumuskan prinsip moral universal yang relevan dengan kondisi kontemporer. Lanjut, tokoh yang keempat, yakni Yusuf Al-Qaradawi. Beliau melalui konsep Islam wasatiyah, ini jalan tengah. Al-Qaradawi banyak berkontribusi dalam pengembangan fikih kontemporer seperti fikih minoritas, fikih prioritas, dan fikih realitas. Dari gagasannya yang menunjukkan bahwa kebangkitan Islam eh, tidak identik dengan kekakuan hukum, melainkan dengan kemampuan Islam menjawab kebutuhan umat dalam situasi yang beragam. Kemudian tokoh yang kelima yakni Abdullah Ahmad An-Naim. Beliau melakukan pendekatan kritis terhadap hubungan antara Islam, negara, dan hak asasi manusia, yang mana beliau berpendapat bahwasanya penerapan syariat secara formal dalam negara modern justru berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kebebasan. Maka kebangkitan Islam itu harus diwujudkan melalui transformasi etika Islam dalam ruang publik, bukan melalui pemaksaan hukum agama oleh negara. Dilanjut, yakni tokoh yang ada di Indonesia, tokoh Islam modern yang ada di Indonesia. Eh, yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan selaku beliau pendiri organisasi Muhammadiyah, yang mana menekankan modernitas pendidikan Islam dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Kita tahu bahwasanya eh, di Indonesia untuk soal pendidikan yang berbasis ilmu agama dan umum itu lingkupnya kebanyakan di organisasi Muhammadiyah. Kiai Ahmad Dahlan itu memiliki konsep Islam berkemajuan, yang mana Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan zaman. Jadi harus selaras dengan perkembangan zaman yang ada. Kemudian tokoh yang kedua yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari selaku pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, yang mana lebih melalui jalur tradisional. Beliau memainkan peran penting dalam nasionalisme Indonesia melalui konsep
ubul waton minal iman. Cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Sikap ini menunjukkan bahwa kebangkitan Islam di Indonesia tidak bertentangan dengan negara bangsa, melainkan justru memperkuat komitmen keislaman dan kebangsaan secara simultan. Tokoh yang ketiga yakni Ahmad Hasan. Beliau pendiri Persatuan Islam Persis. Beliau eh, bertitik tumpu kepada pemurnian ajaran Islam dari praktek bid'ah, tahayul, dan khurafat. Dan beliau juga salah satu yang menolak taklid buta dan yang menekankan pentingnya ijtihad sesuai kemampuan intelektual umat. Dilebih ke rasionalitas, penguatan rasionalitas dan kesadaran keagamaan yang berbasis dalil. Kemudian tokoh berikutnya yakni Muhammad Nasir. Eh, Beliau menekankan bahwasanya nilai-nilai Islam seperti keadilan, musyawarah, dan persamaan sejalan dengan prinsip demokrasi modern. Yang mana beliau itu juga menolak eh, sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan sosial. Dalam konsep Islam dan negara demokratis yang dikembangkan oleh Muhammad Nasir, ini menekankan bahwa nilai-nilai Islam seperti keadilan, musyawarah, dan persamaan sejalan dengan prinsip demokrasi modern. Bagi Nasir, itu kebangkitan Islam diwujudkan melalui dakwah intelektual, pendidikan politik umat, dan penguatan moralitas publik, bukan melalui pemaksaan simbol-simbol formal negara Islam. Kemudian yang tak kalah masyhurnya yakni Buya Hamka, yang mana beliau merepresentasikan kebangkitan Islam melalui jalur intelektual, sastra, dan budaya. Beliau menjebatani Islam dengan realitas budaya Indonesia dan perkembangan pemikiran modern. Salah satu karya yang monumental, yakni melalui tafsir Al-Azhar, beliau menunjukkan upaya kontekstualisasi ajaran Islam dengan kondisi sosial Indonesia melalui gaya penafsiran dengan bahasa yang komunikatif dan menyentuh realitas kehidupan masyarakat. Next, lanjut tokoh Islam kontemporer di Indonesia. Eh, yang pertama yakni Nurcholish Madjid melalui gerakan atau gagasan inklusivisme. Beliau menegaskan bahwa Islam memiliki kesesuaian intrinsik dengan pluralitas agama dan budaya. Beliau memandang bahwasanya kebangkitan Islam di Indonesia harus berjalan seiring dengan penguatan toleransi dan dialog antar agama. Sehingga Islam itu tampil sebagai kekuatan moral yang mendorong kehidupan publik yang demokratis dan berkeadaban. Kemudian tokoh berikutnya yakni Ki Haji Abdurrahman Wahid, biasa dipanggil Gus Dur. Beliau menerapkan kebangkitan Islam melalui pendekatan Islam kultural, yakni Islam yang berakar pada tradisi lokal, menghargai keberagaman, dan menolak kekerasan atas nama agama. Gus Dur juga dikenal sebagai pembela pluralisme dan hak-hak minoritas.
yang mana menurut beliau kebangkitan Islam itu tidak boleh melahirkan inklusivisme atau diskriminasi, melainkan harus menjadi kekuatan pembebasan bagi seluruh warga bangsa. Ini menunjukkan bahwa wajah Indonesia itu atau Islam yang ada di Indonesia itu tampil sebagai Islam yang ramah, toleran, dan humanis di tengah masyarakat multikultural. Kemudian tokoh yang ketiga, yakni ada Azumardi Azra. Eh, Beliau tokoh akademik global yang mana berperan penting dalam memperkenalkan konsep Islam Nusantara sebagai model Islam moderat yang tumbuh melalui jaringan keilmuan, dakwah, dan budaya. Beliau menegaskan bahwasanya kebangkitan Islam di Indonesia memiliki akar sejarah yang kuat dalam tradisi keilmuan dan sufisme, sehingga cenderung menghindari radikalisme dan kekerasan. Menurut Azumardi Azra, eh, Islam Nusantara itu dapat berkontribusi pada wacana Islam global sebagai model moderasi yang mampu berdialog dengan modernitas dan globalisasi. Kemudian tokoh berikutnya, Kiai Haji Quraisy Shihab, yang mana beliau berupaya membumikan ajaran Al-Quran agar relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang plural. Dalam pendekatan beliau, ini memperkuat kebangkitan Islam dalam bentuk kesadaran etis dan spiritual, bukan dalam bentuk ideologisasi agama yang sempit. Dan beliau juga menekankan bahwasanya Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kemudian tokoh berikutnya yakni Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beliau mengembangkan gagasan kebangkitan Islam yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Eh, Beliau juga menekankan pentingnya etika sosial Al-Quran dalam membangun peradaban yang dan beradab, adil dan bermartabat. Nah, dalam kebangkitan Islam ini tidak akan bermakna tanpa keper- keberpihakan yang nyata terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian tokoh berikutnya yakni Bahtiar Effendi. Beliau ranah dalam konteks politik dan demokrasi, yang mana mengajukan konsep Islam sipil, yakni peran Islam sebagai kekuatan moral dalam masyarakat sipil tanpa harus mendominasi negara. Beliau menilai bahwasannya demokrasi dan Islam tidak saling bertentangan selama Islam ditempatkan sebagai sumber etika publik, bukan sebagai ideologi negara. Kemudian tokoh Islam kontemporer yang ada di Indonesia, ini tokoh berhasil muda lagi, ini Ulil Absor Abdallah yang sempat viral minggu-minggu kemarin. Beliau merepresentasikan arus Islam progresif yang menekankan kebebasan berpikir, ijtihad, dan kritik terhadap otoritarisme agama. Gus Ulil menegaskan bahwasanya kebangkitan Islam itu muncul
keberadaan intelektual untuk menafsirkan ulang teks keagamaan secara kontekstual dan rasional. Maka dari itu, eh, tokoh-tokoh Islam kontemporer yang ada di Indonesia itu melihat memperlihatkan kepada kita bahwasanya bangkitan Islam di Nusantara itu bergerak ke arah penguatan nilai substansi, moderasi dan kemanusiaan. Baik. Kemudian realitas kebangkitan Islam yang ada di dunia Islam maupun Indonesia. Yang pertama, ini dimensi sosial dan kultural, yang mana dalam kebangkitan Islam dalam realitas kontemporer tampak kuat pada dimensi sosial dan kultural, terutama melalui penguatan identitas keislaman di berbagai negara Muslim. Identitas Islam kembali menjadi rujukan moral dan simbolik dalam kehidupan publik sebagai respon terhadap globalisasi dan krisis nilai modernitas. Dalam konteks di Indonesia, penguatan identitas keislaman itu berkembang secara relatif damai dan kultural. Pendidikan dan dakwah menjadi instrumen utama kebangkitan Islam, baik melalui lembaga formal seperti pesantren dan sekolah Islam yang lain, ataupun melalui ruang publik digital. Kemudian, eh, pada dimensi politik, kebangkitan Islam seringkali terwujud dalam bentuk tuntutan agar nilai-nilai Islam memiliki peran dalam sistem kenegaraan, di mana di sejumlah Islam, negara Islam, kebangkitan ini melahirkan gerakan Islam politik yang mengusung penerapan syariat dan pembentukan negara Islam. Dalam kerangka negara bangsa modern, perdebatan mengenai demokrasi, syariat, dan Islam itu terus berlangsung. Sebagaimana kalangan memandang demokrasi sebagai sistem yang sejalan dengan prinsip musyawarah dalam Islam. Sebagaimana yang ada di Indonesia, model kebangkitan Islam yang relatif moderat dalam bidang politik, seperti munculnya organisasi ormas-ormas Islam, kemudian intelektual Muslim, dan partai politik Islam yang cenderung menerima demokrasi dan Pancasila sebagai konsensus nasional, sekaligus berupaya memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui mekanisme demokratis. Kemudian tantangan dan problematika. Eh, jadi dalam kebangkitan Islam juga membawa banyak potensi positif, namun realisnya juga dihadapan pada berbagai tantangan yang serius. Salah satu problem utama dalam kebangkitan Islam, yakni munculnya radikalisme dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama. Yang mana fenomena ini tidak hanya merusak citra Islam yang damai atau Islam yang sebagai agama yang damai, namun juga menimbulkan konflik sosial dan kekerasan di berbagai belahan dunia Islam. Selain itu, politisasi agama itu juga menjadi tantangan besar, yang mana agama itu sering digunakan eh, sebagai alat mobilisasi politik dan legitimasi kekuasaan,
yang pada akhirnya mengaburkan nilai-nilai etis Islam itu sendiri. Dan berpotensi ketika politisasi agama eh, akan mengancam kebangsaan beragama tersebut, yang mana masyarakat Islam itu yang ada di Indonesia khususnya itu memiliki jiwa toleransi. Kemudian tantangan lainnya yakni fragmentasi umat dan krisis otoritas keagamaan. Di era digital ini, otoritas ulama dan lembaga itu lembaga keagamaan tradisional itu semakin terfragmentasi oleh munculnya figur-figur keagamaan baru di media sosial, yang mana menyebabkan interpretasi keagamaan yang dangkal dan ekstrim, sekaligus melemahkan otoritas keilmuan Islam yang mapan. Dalam realitas tersebut, menunjukkan bahwasannya kebangkitan Islam tidak selalu berjalan linear menuju kemajuan umat tanpa penguatan literasi keagamaan, etika publik, dan dialog internal umat. Bangkitan Islam ini yang berpotensi melahirkan konflik baru. Maka dari itu, kebangkitan Islam perlu diarahkan pada penguatan nilai substansi seperti keadilan, moderasi, dan kemanusiaan. Kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari pembahasan atau tema pada sore hari ini bahwa kebangkitan Islam itu merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat direduksi pada satu model tunggal. Pemikiran tokoh-tokoh Islam modern dan kontemporer di dunia Islam dan Indonesia menunjukkan bahwasanya keragaman eh, respon terhadap kolonialisme, modernitas global, dan negara-negara bangsa. Dan eh, kontribusi Islam Indonesia terletak pada kemampuannya menawarkan model Islam yang inklusif, toleran, dan kompatibel dengan demokrasi secara pluralitas. Yang dari pembahasan pada sore hari ini tentang teori-teori kebangkitan Islam yang memperkenalkan tokoh-tokoh dunia Islam dan di Indonesia. Sekian dari pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dari Asadid. Wah, Asadid ya. Monggo. Izin bertanya, Ustaz. Apakah boleh saya bertanya, Ustaz? Ya, monggo monggo Ustaz. Ya, Ustaz Rizak. baik. Langsung saja dari paparan tokoh-tokoh tadi, eh, saya belum melihat gambaran kriteria yang relevan dengan makna ataupun hakikat dari kebangkitan itu sendiri. Pertanyaannya adalah, eh, sebetulnya menurut pemakalah yang namanya bangkit itu seperti apa ya? Ya, kriterianya dikatakan
bangkit ya, kemudian visinya apa, misinya apa, sehingga ketika ada tokoh yang disematkan dia adalah tokoh kebangkitan, itu memang eh, sinergis atau selaras ya dengan visi misinya itu antara epistemologi kebangkitan dengan visi misi tokohnya itu selaras, tidak kontroversi. Terima kasih Ustaz, itu aja. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi dalam konteks kebangkitan Islam dari perspektif tokoh yang saya paparkan tadi, itu intinya satu, yakni menyadarkan pemahaman eh, umat Islam dan pemurnian akidah yang mungkin melenceng, seperti hanya praktek tahayul, bid'ah, dan penyimpangan-penyimpangan akidah yang lain. Dan ingin memurnikan bahasanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sebagai pondasi kebangkitan umat. Kemudian yang kedua, yakni pembebasan dari kolonialisme dan dominasi asing, yang mana pada saat itu eh, dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani, yang mana kebangkitan Islam itu berorientasi pada pembebasan umat dari imperialisme Barat. Dengan visi beliau yakni pan-Islamisme, yakni menyatukan umat Islam lintas bangsa sebagai strategi politik dan moral untuk melawan penjajahan dari kolonialisme. Kemudian yang ketiga yakni reformasi pemikiran yang dipelopori tadi dari tokoh modern di dunia Islam eh, dan kontemporer. Ini reformasi pemikiran dan rasionalisasi Islam. Melalui apa? Melalui ijtihad dan keterbukaan umat Islam untuk menjawab tantangan-tantangan modernitas tanpa kehilangan nilai normatifnya. Kemudian dari tokoh yang tadi itu udah moderasi, jadi keseimbangan yang dipelopori tadi itu Yusuf Al-Qardawi. Eh, Beliau itu menegaskan bahwasanya kebangkitan Islam itu harus sejalan dengan moderasi, keseimbangan antara teks dan konteks. Dan kemudian penguatan moral dan etika publik. Kemudian lagi eh, kemandirian intelektual untuk eh, bisa memahami dengan dirinya. Makanya tadi ada salah satu tokoh itu, ini bukan.
kita harus melalui dari diri sendiri, kemudian ke keluarga, ke masyarakat, baru ke negara. Gitu. Nah, seperti itu Ustaz. Mungkin bisa diterima atau yang lain mungkin bisa dibantu. Itu Ustaz Wisap. Eh, maksud saya gini, Ustaz Afwan. Kita sebagai apa namanya generasi yang mungkin tidak banyak mendapatkan apa namanya tidak hidup di masa-masa sebagaimana masa para pejuang tadi ya, para tokoh yang sudah lebih dulu, terutama yang di masa pertengahan deh ya, sekelas Jalul Al-Afghani dan seterusnya. eh Intinya sebetulnya apa relevansi perjuangan mereka, misalkan begini, tokoh yang tadi sebutkan memperjuangkan toleransi, misalkan itu ya. Nah, apa relevansi perjuangan toleransi ini katakanlah dengan kesejahteraan masyarakat atau umat gitu. Sehingga apa yang diperjuangkan itu betul-betul mewakili kebutuhan kaum muslimin atau kebutuhan manusia. Eh, nah, saya tuh belum menemukan nih, Ustaz, relevansi perjuangan tokoh-tokoh eh, kalangan pemikir ini dengan apa yang dibutuhkan umat saat ini, dibutuhkan masyarakat ya, kaum muslimin lah, keadilan, gitu kan, kemudian keberpihakan dalam kepentingannya, gitu ya. Eh, Intinya Gemah Haripah Lojinawinya itu dari sumbangsi pemikiran mereka itu bagaimana mengkaitkannya gitu. Itu Ustaz. Kalau menurut saya sih itu Ustaz. Eh, Mungkin satu, kita perlu tambah literasi dalam eh, pemahaman kebangkitan Islam tersebut dan mengenal itu tokoh-tokoh beliau dan eh, untuk penerapan di kehidupan masing-masing umat Islam gitu. Karena kita sudah tahu tadi itu banyak pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh di kalangan dunia Islam yang mungkin ini kayaknya cocok buat kita sebagai umat Islam eh, untuk lebih maju gitu dan bermartabat gitu. Itu Ustaz. Mungkin yang lain atau dari tokoh-tokoh yang sekarang mungkin karena kita itu gak enggak sezaman dengan beliau-beliau, mungkin enggak sezaman dengan beliau. Mungkin sekarang yang masih bisa kita lihat itu kayak Pak Hura Syihab seperti itu. Untuk yang sekarang lagi ada mungkin Gus Baha itu intelektual-intelektual Muslim itu yang bisa kita gali pemahaman-pemahaman beliau untuk diterapkan ke masing-masing individual seperti itu Ustaz. Mungkin yang lain.
Dan apalagi untuk sekarang itu aslinya eh, ikut prihatin ya Ustaz ya. Pemahaman intelektual sekarang itu prihatin gitu. Eh, yang bisa bisa apa ya, merubah juga mungkin belum belum masuk ke pemerintahan kita gitu. Jadi eh, untuk kita bisa merubah ya dari individu dulu itu Ustaz. Individu dulu. Karena kita mau masuk ke dunia Islam atau pemerintahan sendiri. Karena kita ini negara ya eh, dipenuhi dengan undang-undang gitu Ustaz. Jadi kita mau apa gitu. Eh, kita punya undang-undang. Jadi eh, PowerPoint-nya tolong dimatikan ya. Coba di apa kan? Matikan. ya ya Ustaz. Iya, Ustaz. Iya, Betul, Ustaz. Saya juga merasa itu tuh ya. Jadi iya, kan kita menghadapi banyak masalah nih ya di masyarakat iya. itu. Terakhir itu kan kemarin kebijakan pengelolaan hutan ternyata berdampak buruk kepada masyarakat. Sementara kita punya intelektual-intelektual sekelas Gus Baha, mungkin ada Ustadz Adi Hidayat, mungkin yang lainnya. Nah, kontribusi pemikiran mereka yang sangat luar biasa itu terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat, ini saya melihat kok apa ya entah lambat diresponnya atau gimana atau tidak ada apa ya tidak ada keterhubungan langsung gitu kan ini menjadi bahan pemikiran gitu Ustaz. Mungkin seandainya sekelas pemikir-pemikir ini mampu membuat kebijakan yang mensejahterakan rakyat jadi terasa sekali ini itu eh, keberadaan intelektualitasnya itu terasa sekali terhadap apa yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Itu yang saya pikirkan, Ustaz. Iya Ustaz, sama. Itu yang buat delima buat kita lah sebagai masyarakat Indonesia itu. Yang aslinya intelektual Muslim itu banyak gitu dan cerdas-cerdas gitu pastinya. Tapi ya, entah karena terbawa dengan sistem atau gimana gitu Ustaz. Monggo mungkin yang lain bisa menanggapi dengan permasalahan kita yang ada di Indonesia. Nah, menanggapi Ustaz Sarul, Monggo Ustaz. Hmm, eh, kalau Anang melihatnya Ustaz, ya masih ada paradigma bagi kita para intelektual Islam, apalagi yang fokusnya di bidang dakwah mimbar, itu ngikut pasar gitu. Kita masih pakai logika marketing ekonomi gitu. Ya, kalau kita ngobrolnya terlalu serius ya pasar kita jamaahnya lebih suka yang lawak misal. Atau segmen-segmen seperti itu ada, cuman mungkin hanya di perkotaan gitu. Sehingga mau nggak mau para intelektual Islam atau ulama-ulama di daerah itu lebih memilih untuk menyesuaikan dengan market gitu. Karena tidak sedikit juga para ulama ini selain menghidupi agama juga mencari hidup dari agama gitu. Yang kedua, sebenarnya gerakan-gerakan itu sampai dan ada ke Indonesia gitu. Karena kan banyak juga nih alumni-alumni yang belajar dengan Muhammad Abduh, dengan Fazlur Rahman, ada ke Chicago, ada ke McGill gitu. Maksud Gus Ulil Absor Abdullah gitu. Eh, siapa lagi? Nurholis Majid mungkin ya. Eh, dan ulama-ulama yang lainnya. Gitu. Tapi lagi-lagi eh, Islam di Indonesia ternyata tidak bisa dijauhkan dari nilai-nilai tradisi. Sehingga semangat liberasi dari Eropa
yang akan menjadi titik awal kejayaan Islam kembali itu cukup sulit untuk diterima bagi masyarakat yang masih konservatif dalam cara beragamanya gitu. Itu kalau di segi tantangannya. Cuman tetap ada ulama-ulama. Dan merespon pertanyaan tadi, kita mau nanggepin terkait lingkungan itu sudah ada juga, cuman memang belum masif gitu. Eh, Seperti PPIM UIN Jakarta itu memang fokus bahas tentang Islam dan lingkungan gitu. Atau yang terbaru Prof. Shihab juga sudah bahas tentang lingkungan gitu. Sebenarnya udah lama bukunya, cuman videonya baru viral gitu. Tapi balik lagi, sifatnya memang masih reaksioner gitu. Belum sebuah gerakan kampanye yang benar-benar mendakwakan Islam dalam konteks kontemporer gitu. Karena balik lagi, ya ideologi pendakwah juga banyak gitu. Dan kita pikir secara data ulama-ulama kontemporer yang ingin bergerak di Indonesia masih terkendala di bidang kuantitas gitu. Tapi tidak kalah kok di segi kualitas. Nah, gerakan yang kebayang oleh saya, selain kita aktif mengirim ulama-ulama, ini bukan membandingkan atau mendikotomi peradaban pendidikan Islam ya. Selain kita adik-adik kita atau diri kita ke Timur Tengah, nggak ada salahnya juga kita support teman-teman kita untuk belajar Islam di Eropa gitu. Karena tidak dapat dipungkiri, ulama-ulama kita juga membuat pusat peradaban Islam modern di Eropa gitu. Garisan geng Syekh Fazlur Rahman beserta murid-muridnya gitu. Jadi mungkin lebih masif kok gitu. Jadi kalau kita lagi mentoring santri-santri kita nggak ada salahnya. Ya nggak mesti ke Mesir kok, ke Madinah gitu. Kamu juga boleh ke Kanada, juga boleh ke Amerika gitu. Di sana juga berkembang pikiran-pikiran Islam gitu. Islam progresif terutama gitu. Paling itu dari kita Ustaz Respon. Sebenarnya Pak Ustaz Saharul. Ya, terima kasih Ustadz Khairul. Mungkin ada tanggapan yang lain perihal masalah tersebut. Tapi mungkin enggak Ustadz, kayak di Indonesia itu kan gampang sekali viral ya. Sedikit kata-kata yang eh, apa arahannya negatif atau berbelok lah kiri itu langsung viral, langsung viral. Maka dari itu ulama-ulama juga menjaga itu mungkin atau gimana ya, Ustadz? Itu ya. Kayak contohnya yang kemarin Gus Ulil itu berpendapat seperti itu. Eh, Kita boleh eh, menyuap hak suara seperti itu. Kayak itu kan ketika kita ambil mentah-mentah ya ya udah gitu. Jadi eh, negatif bawaannya gitu. Iya mungkin anak sedikit ya kembali ke tipologi ya kan judulnya juga teori-teori ya masing-masing mungkin punya teori bagaimana kebangkitan peradaban itu bisa di menuju ke sana dengan apa gitu. Ada yang berpikir bahwasanya tadi purifikasi kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ya, ada yang berpendapat bahwa ke haroki atau pergerakan. Jadi lebih masuk ke aspek politik. Kemudian yang lain mungkin berpikir bahwa ya kebangkitan itu bisa diraih dengan intelektualitas, ya kan? Sehingga fokusnya di pendidikan. Jadi sehingga ustadz-ustadz yang disebut tadi Ustadz Wicak misalkan, ya mereka punya pandangan mungkin lebih kepada peradaban tuh ya basicnya, pondasi utamanya intelektualitas begitu. Sehingga mereka mungkin lebih banyak berbicara bersama para santri atau di pondok atau di pengajian dan kajian begitu. Dibanding mungkin tampil untuk masalah lingkungan dan yang lain-lain ya. Wallahu taala alam. Jadi kembali ke tipologi atau kecenderungannya ya tadi. Makanya Ana berharap Ustaz Sahrul ini
di akhir merangkum gitu ya bahwa teori-teori kebangkitan itu mengerucut kepada berapa teori gitu apa ya dan siapa apakah teori tadi mungkin seputar verifikasi agama ya ini cenderung ke tradisionalis sebenarnya kemudian ke masalah haroki ya pergerakan mungkin cenderung kepada uh, konstruktif ya atau tajdid mungkin ya. Tajdid ini lebih kepada modernisasi ya tadi yang sebagaimana diungkap oleh Ustadz Kai sepertinya lebih condong bahwa kebangkitan peradaban ini ya harus dengan modernisasi gitu kan. Nah, ya mungkin bisa disarikan ya teori-teori ini mengerucut kepada berapa pandangan gitu. Ikutan sedikit, Ustaz Sarul. Jadi memang setiap tokoh dan ulama gitu ya terkadang dia punya spesialis sendiri, atau punya kekhususan sendiri ya, di mana memang punya keunggulan di masing-masing tempat. Tapi memang yang hari ini tidak terjadi adalah koordinasi antara tokoh-tokoh tersebut gitu ya. Dulu pernah ada digagas yang terangnya itu kan Ikatan Cendekiawan Muslim gitu. Itu dulu gagasannya bagus sekali mengumpulkan eh, cendekiawan-cendekiawan atau ulama-ulama dalam satu himpunan yang bagaimana memikirkan eh, kejayaan umat atau memikirkan perbaikan umat gitu. Nah, hampir jarang terdengar eh, kegiatan yang formal itu dan itu resmi gitu. Eh, Walaupun ada ya sekedar eh, boleh dibilang kelompok-kelompok sporadis aja gitu ya. Itu pun juga dalam tanda petik eh, kepentingannya masih terlalu sektoral, terlalu sedikit gitu. Sementara apa yang dilakukan kalau kita berkaca atau mungkin merefer historis negeri kita, itu kenapa waktu itu Indonesia bisa memaksakan kemerdekaan di tengah kondisi eh, dunia yang sedang floating gitu, yang sedang labil, yang sedang nggak jelas antara penjajah yang Belanda sudah pergi, tapi Jepang baru menang datang gitu ya. Nah itu kan kesempatan yang langka. Tapi karena waktu itu komunikasi dan koordinasi masih ada, masih jalan, itu bisa terwujud sehingga eh, sesuatu yang besar bisa dilahirkan gitu. Seperti tadi yang diharapkan Ustadz Wicaksana kan, kok nggak ada semacam efek gitu ya. Pengaruhnya apa sih gitu yang ditanyakan ke Ustadz Sahrul kan. Dan sekian banyak apa sih yang efeknya ke umat gitu. Karena tadi kan memang kalau hanya individual, kemudian apalagi sektoral hanya beberapa lokasi tempat gitu. Nah kalau dulu di awal-awal perlawanan umat Islam kepada asing gitu ya, maupun waktu itu yang dijagas, maka sempat terbentuk yang pertama dari Serikat Dagang Islam, kemudian Serikat Islam, dan itu dari berbagai tempat. Dan itu berlanjut sampai walaupun masing-masing antara tradisional dan modern punya rumahnya masing-masing gitu. Tapi ada sebuah majelis yang dulu di awal digagas kalau nggak salah tahun 39 itu adalah majelis MIAI ya. Pokoknya saya lupa tuh. Majelis Islam antar Indonesia kalau nggak salah. Pokoknya itu isinya Persis, ada NU, ada bahkan sampai Al-Irsyad gitu ya. Semuanya yang itu ada forum yang rutin mereka muktamar. Yang satu dipikirin bagaimana eh, mengatasi umat atau membebaskan umat dari penjajahan. Gitu. Jadi ada satu agenda besar yang memang sama-sama. Gitu. Nah, mungkin pasca kemerdekaan, kemudian pasca semua dapat, ditambah juga mungkin faktor asing. Ya. Walaupun mungkin faktor asing sebetulnya
itu secondary efek ya. Kalau internal sebelumnya bagus, faktor asing nggak terlalu masalah sebetulnya. Nah, ini belum ada lagi gitu. Jadi forum-forum resmi, forum-forum yang sifatnya nasional, yang di situ mengumpulkan para ulama, kemudian ngumpul di satu tempat, membicarakan tentang kepentingan bangsa. Sehingga tadi ketika forum-forum itu ada, sebetulnya apa yang eh, dirasakan penderitaan umat atau problematika umat itu bisa teradres di situ, bisa terkumpul dan bisa dibahas dan dicari solusinya. Karena event sekarang sudah ada misalkan perpolitikan yang sudah merangkum semua golongan dan semua partai, tapi kan itu belum mewakili gitu. Sehingga tadi kadang efeknya yang tadi. Jadi bang, eh, ketika pergerakan masing-masing teori-teori itu dilaksanakan terpisah-pisah sendiri-sendiri, sulit memang buat eh, kita punya kekuatan yang besar di umat Islam ini untuk bisa melakukan sebuah perubahan, perubahan yang tadi pembaharuan, pembaharuan yang yang bisa membangkitkan tadi yang ini disampaikan Ustaz. Nah, jadi itu mungkin yang belum. Ya, mudah-mudahan mungkin di sini ada nanti tokoh apa jadi orang-orang yang tampil nanti sebagai motor atau mungkin pionir buat menyatukan umat lagi gitu ya. Minimal tadi forum-forum yang lama bisa dihidupin lagi lah. Belum dulu ada Masyumi gitu ya. Dari MIAE itu kan berubah jadi Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia gitu. Terus itu dibubarin lagi gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu dinamika, tapi efek dari itu sangat besar dan itu mungkin walau alam kalau dari analisis orang-orang pergerakan kan bahwa persatuan dan kesatuan itulah yang dikhawatirkan gitu. Makanya jangan sampai itu bersatu gitu. Nah, apakah memang faktor itu juga jadi pemicu atau memang tadi balik lagi kepahaman umat ini tentang sejarah dan tentang eh, apa boleh dibilang tentang Islam itu sendiri bagaimana membangkitkannya itu yang memang masih belum belum dipahami dengan eh, baik-baik gitu ya. Tapi tadi yang lebih tambah lagi adalah kerelaan untuk mau duduk bareng gitu ya. Mau mau berbagi gitu. Walau alam mungkin itu. Ya, terima kasih Ustadz dan sama Ustadz Muslih. Mungkin yang lain mungkin bisa memberi statement. Ya, sebelum apa ya pertanyaan-pertanyaan yang lain, ya saya bertanya juga nih. Hmm, Ini merujuk kepada RPS antara Islam dan psikologi. Eh, Tokoh-tokoh yang Anda sebutkan di dalam makalah itu adalah mereka yang memiliki psikologi yang berani ya, mental berani. Karena sebagian ada yang mati di tiang gantungan, ada yang dieksekusi. Eh, jadi perlunya mental ya, psikologi. Makanya saya kaitkan dengan itu. Nah, kira-kira Anda lihat ya, mental kita sebagai orang Islam itu sudah berani nggak? Kira-kira konteks Indonesia ya, yang bisa menjadi apa patron, yang menjadi membawa peradaban Islam ini menjadi peradaban yang digunakan di seluruh dunia. Paham ya maksudnya ya? Karena kita melihat ini Indonesia ya. Kenapa saya bahas konteks Indonesia? Karena standar ukuran Islam itu saya melihat populasi yang paling besar menurut saya. Populasi Islam paling besar itu adalah Indonesia. Karena populasi yang paling besar itulah yang akan akhirnya yang bisa membawa peradaban ke permukaan. Ya kan? Kemudian dilihat konteks Indonesia yang tidak pernah menjadi negara penjajah, tapi terus dijajah ya. Mulai dari Portugis, kemudian Belanda berabad-abad ya.
kemudian Jepang, sampai sekarang itu memberi pengaruh mental, psikologis kepada orang Indonesia, khususnya kita ini orang-orang Muslim, mentalnya jadi mental mental inlander ya. Dikit ada orang misalnya orang asing, kita tidak berani mengungkapkan inovatif kita gitu. Ya, ya terbukti lah ya sampai sekarang kan begitu ya. Mungkin mungkin bisa jadi saya salah ya. Misalnya perempuan-perempuan yang tertarik dengan orang-orang bule ya atau yang laki-laki, pokoknya mentalnya inlander lah. Karena sudah lama berabad-abad dijajah oleh bangsa asing. Bagaimana ya mental kita Islam yang paling terbesar ini yang bisa membawa teori kebangkitan Islam ini ke depan? Bagaimana yang Anda lihat? Berapa tahun lagi secara analisa Anda terjadi? Paham ya maksudnya ya? Nah, silakan. Eh, Mungkin menurut saya itu Ustaz, mungkin sedikit sulit ya Ustaz, untuk menumbuhkan rasa keberanian penduduk Islam di Indonesia karena eh, di pemerintahan kita itu benar-benar dikengkang oleh sebuah undang-undang tersebut. Ketika kita ada kritik, itu kita kena pasal, gitu ya. Jadi eh, mungkin eh, dari lingkup undang-undang tersebut sih, yang ada kebebasan kritik gitu loh, kebebasan kritik. Karena banyak yang terjadi ketika apalagi warga sipil mengkritik itu sudah dikenai pasal seperti itu. Mungkin mungkin butuh waktu yang lama untuk eh, menumbuhkan rasa keberanian tersebut. Mungkin itu, mungkin yang lain bisa dibantu. Nah, oke. Pernyataan Anda tuh sama kayak bukunya apa Samuel Huntington, ya. Clash of Civilization, ya, benturan peradaban. Ini buku sangat menarik juga ya. Dia ungkap setelah pasca Perang Dingin eh, meninggalkan sekarang ini kekuatan identitas ya. Dia singgung situ ada Islam, Hindu, Buddha ya, benturan peradaban. Cuma dia ungkapkan cuma dua teori saja kebangkitan. Ada yang soft power, yang lembut, ya bisa jadi pendidikan, pemikiran. Ada yang hard power, yang kekerasan. Ya, saya bisa katakan revolusi lah. Dan dia ada lebih kepada soft power ya, ya agak sulit lah. Kalau menurut saya, untuk merubah sistem supaya Islam ini bangkit itu memang harus revolusi. Revolusi itu menuntut kecepatan, kekerasan, pertumpahan darah, perperangan. Apa istilahnya itu? Kayak tulisan menarik itu, civis pacem parabellum. Pernah dengar nggak? Civis pacem parabellum tuh. Ya kalau kalian mau bangkit suatu teori, mau berdamai, hukum Islam ini digunakan itu ya dengan cara perang itu. Itu dulu tentara Romawi yang buat. Nah, di Indonesia ini konteks Indonesia ini ya meskipun dia nilai ketuhannya Tuhan yang Maha Esa, tapi dalam sistemnya itu kan tidak menentukan itu ya. Misalnya dari teori kebangkitan ekonomi, ya tetap kita menggunakan teorinya kapitalis ala barat ya. Karena kan setelah pasca perang dingin itu kan warisannya kan ekonomi kan digunakan bukan ekonomi Islam kan. Teorinya bukan berlaku teori ekonomi Islam, tapi kapitalis yang mewakili barat, pasar bebas, kemudian timur, sosialis, komunis itu Cina sekarang. Sampai sekarang itu terus
bertarung ya, berkompetisi. Terus posisi ekonomi Islam di mana? Nggak kelihatan sampai sekarang. Karena ekonomi dunia ini dikuasai oleh kapitalis dan komunis, termasuk di Indonesia itu kapitalis, ya kan? Bank Indonesia. Nah, untuk merubah ini kalau belajar belajar lambat kan? Saya ada kata-kata menarik ya. Kalau kau mau melihat apa namanya eh, mau melihat suatu perubahan yang dilakukan manusia ada namanya human investment. Pernah nggak tuh human investment? Jadi tanaman manusia. Kalau tanaman manusia itu melalui pendidikan, ya soft power, itu berubahnya satu generasi itu. Ya, satu generasi. Kalau kita lihat satu generasi itu satu orang usianya 63 tahun, ya 60 tahun kita bilang. Jadi 60 tahun bisa berubah itu. Atau kita sebut evolusi terlalu lama. Tapi revolusi itu langsung kan pergerakan seperti semacam kayak di Iran tuh revolusi Iran terbukti kan bisa menggulingkan apa namanya peradaban Shah Reza Pahlavi itu. Nah, kalau menurut Anda sendiri mana yang paling yang Anda kira-kira yang paling pas untuk merubah sistem apa ya peradaban Islam ini ya clash of civilization pakai yang soft power apa yang hard power meskipun Anda sudah jawab tadi ya lambat tapi menurut Anda mana yang paling cepat pakai yang lembut apa yang lembut berarti apa tuh Mahatma Gandhi lah ya Mahatma Gandhi kan lebih kepada ahimsa ya nggak bolehlah kekerasan lektalionis ya nggak boleh mata dibalas oleh mata nggak boleh lama gitu tapi kalau sivis Pacem Parabellum itu cepat dia revolusi kan meskipun banyak nyawa yang melayang. Menurut Anda mana nih kalau sekarang Indonesia ini sudah dua wilayah yang menggunakan itu pertama di Aceh dulu pernah GAM menuntut revolusi gerakan Aceh Merdeka ya kan sekarang itu di Papua. Apa Papua tuh apa kelompok kriminal UPM, bersenjata. Itu kan UPM. sebenarnya ingin revolusi kan. Nah, cuma itu yang apa ya, yang berani betul-betul revolusi. Nah, menurut Anda supaya sistem Islam ini diterapkan itu gimana? Yang pakai yang keras apa yang lembut? Supaya cepat ya. Silakan. Ya, menurut saya lembut itu. Karena ya dari ajaran, tapi juga suruh lemah lembut. Tapi ya emang itu resikonya pasti lama, pasti lama. Tapi kalau bertumpah darah, ya kayak di Papua, ya ya seperti itu malah eh, ada seperti itu pemerintah menolak gitu loh. Ya, jadi sulit. Tapi kecuali mungkin kita serempak gitu dah. Mungkin serempak main kekerasan gitu. Nggak lembah lembut lagi gitu. Mungkin mungkin yang lain monggo berpendapat. Ya, berarti dia sepakat dengan Mahatma Gandhi ya, ahimsa itu ya, tidak ada yang namanya kekerasan. Iya, Ustaz. Oke, yang lain silakan aja. Kita kan menganalisa dan bagi saya negara kita ini Indonesia itu kan kalau melihat dari sistem politiknya ya kan dia kayak apa Baina Manzilitain apa Baina Manzilitain Mu'tazilah ya karena non blok ya kan non blok itu Mu'tazilah ya non blok itu bisa jadi jatuh kemunafikan ya tidak ada pegangan ya non blok kan kita memang begitu sistem politiknya non blok ya non blok tidak ke sana nggak kemari gitu non blok ya netral. Biasanya kalau netral-netral itu memang agak lama bangkitnya. Ya silakan, silakan lain berpendapat. Izin Ustaz. Boleh saya berpendapat Ustaz? Iya silakan, Monggo, silakan Ustaz. Pak. Ya, Ini hanya untuk meramaikan saja. ya. Pertama terkait dengan pertanyaan Ustaz yang pertama. eh Memang betul umat Islam itu sepertinya minder ya dengan
dengan kehebatan pemikiran Islam atau dengan apa yang sudah dicontohkan oleh generasi terdahulu. Cuma ada yang menarik saat ini. Saya melihat kenapa umat Islam sekarang terkesan bermental inlander ya. Kalau dilihat dari sejarah Renaissance itu ya, bangkitnya Eropa, itu kan mereka bangkit dari adanya kelemahan di kelemahan di agama yang mendominasi kehidupan mereka, yaitu Kristen lah itu ya. Yang memang secara eh, secara pondasinya saja banyak lemahnya untuk dijadikan sebagai sebuah ideologi atau aturan kehidupan sehingga wajarlah kemudian mereka mereka revolusi kemudian lahirlah sekularisme itu kan mereka coba singkirkan peran agama itu dalam kehidupan eh, sosial gitu ya. Cuman yang saya ini kan kenapa kita ikut-ikutan eh, ikut-ikutan mengadopsi konsep ini padahal secara asasi kita ini Islam ini sudah sempurna lah gitu ya. Sehingga sebetulnya eh, asas sekuler atau bangkitnya Eropa dengan meninggalkan agama itu karena yang ada di agamanya mereka itu sendiri. Nah, semestinya umat Islam ini secara pemikiran ya tidak perlu ikut-ikutan gitu ya, menjadi sekuler juga gitu. Cuman ya tapi dunia bergulir kan stadia. Ya saat ini kita kebagian akhirnya mengerti itu. Itu mungkin secara basically kita kenapa minder tuh salah memilih musuh gitu. Mereka sudah tepat milih musuh ya dengan menyingkirkan agama, tapi kita salah milih musuh. Kenapa agama kita singkirkan itu dalam kehidupan sosial? Kemudian kalau yang kedua, saya setuju dengan pemakalah. Eh, perubahan itu kan kalau eh, prinsip saya ya mungkin salah. Yang penting itu kan prosesnya, ya. Dan perubahan itu kan yang diharap kesadaran. Maka yang tepat itu adalah tanpa kekerasan. Karena kalau orang dipaksa kan bukan kesadaran yang muncul, tapi ya namanya dipaksa ya takut atau terintimidasi, dendam dan sebagainya. Tapi kalau dengan pemikiran, dialog yang dimunculkan itu kesadaran, maka ketika dia paham itu akan sangat lebih militan lah bahasanya gitu. Jadi yang penting itu kesadaran untuk kebangkitan itu. Saya sependapat dengan pemakalah. Terima kasih, Ustaz. Silakan. Siapa lagi yang ngasih pendapat teori-teori kebangkitan untuk ke depan bagaimana Islam ini? Solusi terobosannya. Ada yang dengan Mahatma Gandhi tidak perlu kekerasan. Ada yang civis pacem parabellum. Siapa tokohnya itu? Tapi jelas itu civis pacem parabellum itu kekerasan. Itu orang Yunani. Revolusi atau evolusi. Ya, itu aja. Antara revolusi dan evolusi. Evolusi lambat, revolusi cepat. Tapi punya plus minus keduanya. Dulu di Indonesia juga ada Pak, dulu revolusi. Namanya Sekar Maji Kartosuwiryo. Ingin menjadikan negara Islam Indonesia. Terlalu lambat ini.
Terlambat akhirnya dia buat revolusi. Revolusi kan dua konsekuensinya kalau dalam suatu negara kan. Kalau berhasil disebut pahlawan tuh, pahlawan revolusi. Kalau gagal pengkhianat bangsa. Cuma dua ya konsekuensinya. Jadi kalau misalnya Pak Wijaksana melakukan revolusi, kalau gagal itu disebut pengkhianat bangsa. Kalau berhasil, nah itu kayak di Taliban itu kan. Sekarang jadi mereka yang menguasai ininya kan, menguasai Taliban. Di mana di mana Taliban? Afghanistan. Yang beberapa tahun yang lalu itu udah berganti itu pemerintahannya Bukan, dari bukan. yang dipakai Barat menjadi orang Islam sekarang yang nguasain, Islam fundamental. Afghanistan. Itu aja konsekuensi apa ini kan, dalam kehidupan bernegara itu kan, revolusi gagal disebut pengkhianat, berhasil disebut pahlawan revolusi itu. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mungkin ikut urun rembuk kalau kebangkitan Islam diharapkan dari negara-negara Islam yang ada sekarang, eh, misalkan Indonesia, Timur Tengah, kemudian Pakistan mungkin ya, walaupun Pakistan sudah punya nuklir sekarang, tapi itu mungkin perlu waktu, satu generasi ya minimum. Sebenarnya revolusi yang paling revolusi ya, kalau itu mungkin jenisnya evolusi juga tuh kalau mengharapkan ini. Yang agak cepat mungkin kekuatan-kekuatan dunia itu yang justru beralih ke Islam, misalkan yang lagi marak di Inggris kan Muslim sudah cukup banyak sekarang perkembangannya. Kemudian di yang mungkin ini teori saya agak berutopia, tapi enggak juga sih, ada juga kemungkinan misalkan kalau sekarang nih ada beberapa wali kota ini sudah mulai Muslim, bukan tidak mungkin tren untuk menjadi Muslim di negara-negara superpower bisa lebih cepat. Mungkin di situ akan lebih efektif. Jadi kalau agama itu kan akan lebih cepat kalau berkolaborasi dengan kekuasaan, akan lebih cepat menyebar. Power akan lebih cepat menyebarnya kalau dari tinjauan power ya. Jadi kalau saya ini berandai-andai, itu kalau kekuatan-kekuatan dunia sekarang yang beralih menjadi Islam, bukan mengharapkan dari negara Islam yang menjadi kuat, itu mungkin teorinya agak absurd ya, tapi bukan nggak mungkin ya. Jadi tren Islam di Amerika, misalkan di Eropa, justru semakin kuat, walaupun sedikit absurd nih, gagasannya terlalu absurd, tapi itu lebih efektif dibanding mengharapkan kebangkitan dari negara-negara Islam. Ya itu aja mungkin ya. Teorinya agak absurd nih. Teori ini belum pernah terdengar di mana-mana, tapi ini gambaran saya aja. Kalau negara-negara kuat itu yang berubah menjadi Islam, menjadi Muslim, itu lebih efektif ketimbang menunggu Indonesia maju, nunggu 1-2 generasi lagi menjadi kuat gitu. Ya itu saja, mungkin ikut urun rembuk. Tujuh belas tiga puluh lima sudah selesai lah ya. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, silakan pemakalah dijawab biar kita selesaikan. Silakan pemakalah. Ada lagi yang pertanyaan belum dijawab dulu semuanya.
Kayaknya sudah semua Ustadz sudah Oh, terjawab sudah tadi. semua. Ya. Berarti saya simpulkan aja ya. Eh, saya rasa untuk teori-teori kebangkitan ini ya, hmm, karena yang namanya untuk membangkitkan suatu peradaban itu, karena saya lebih kepada teori tadi ya, apa namanya, civis pacem parabellum ya, lebih pada revolusi harus cepat, dia semuanya harus serba cepat. Eh, jadi Islam ini yang saya lihat itu kekurangannya seperti negara-negara yang sudah berbentuk ya, substansinya khilafah ya. Karena kan sekarang kita masalah khilafah ini kan banyak kontroversi ya. Padahal kalau kita mau membuka mata secara lebar, negara-negara lain itu juga sudah membentuk substansi khilafah. Ya. Misalnya NATO. Khilafah ini kan intinya kan aliansi militer. Itu aja khilafah itu kan tujuannya aliansi militer. Tuh. NATO itu kan bentuknya khilafah itu. Kenapa saya katakan khilafah? Ada pimpinannya di situ Amerika. NATO kan North Atlantic Territorial Organization. Ini adalah apa namanya fakta fakta militer kan, aliansi militer. Dia ada anggota-anggotanya kalau diserang, Ukraina diserang, maka negara-negara anggotanya itu bantu. Ya khilafah kan gitu secara substansi. Itu di barat. Nah, cuma bahasanya khilafah, bahasa Inggris, NATO kan, North Atlantic Territorial Organization. Di timur juga nggak mau kalah. Mereka punya aliansi militer tuh. Ketuanya Rusia, namanya CSTO kan. Collective Security Territorial Organization. Jadi timur dan baratnya sebenarnya sudah bertarung masalah aliansi militer tuh. Tapi tetap dia tidak identik dengan Islam. Islam ini tidak ada aliansi militernya kecuali zaman khilafah tuh. Turki Utsmani terakhir aliansi militer tuh. Sekarang ada nggak organisasi Islam seperti mereka ini? Ada tapi bukan aliansi militer. Dia organisasi hanya omon-omon aja dia. OKI namanya. OKI itu organisasi sama kerja Islam tuh. Nah, itu tidak ada ketuanya di situ. Paling penyelenggaranya Saudi Arabia. Ya tidak ada aliansi militer di situ. Jadi ketika misalnya saudara yang di Suriah misalnya diserang, dia tidak ada bisa ngasih pasok senjata gitu. Beda dengan misalnya Ukraina diserang, negara-negara anggotanya ngasih itu. Itu makanya digembar-gemborkan khilafah itu ada yang benci, ada yang tidak itu. Intinya Islam ini tidak punya aliansi militer. Ketika tidak ada aliansi militer seperti ini dalam masa damai seperti ini, jadi untuk menerapkan teori-teori kebangkitan Islam ke ekonomi sampai sekarang pun susah untuk menerapkan ekonomi Islam. Meskipun di Indonesia ini yang Islam paling terbesar, sistem ekonominya masih sistem kapitalis. Ya mungkin di sini yang misalnya ngambil rumah kredit tahu lah itu bagaimana bank sangat kejamnya itu kan, itu kapitalisnya itu ya. Orientasinya profit, profit, profit. Nah, tidak ada ekonomi Islam. Meskipun Pancasilanya Tuhan apa? Ketuhanan yang Maha Esa, tapi tidak ada nilai-nilai ketuhanan di situ. Kapitalis itu tidak butuh Tuhan, tuh. Dia pasar bebas kan. Orientasinya profit, untungan terus. Nah, jadi sulit ya selama aliansi militer belum terbentuk, sulit. Oki itu bukan aliansi militer, tapi bisa diubah ya, ditransformasikan menjadi militer. Tapi masalahnya kan itu pasti ada aja pihak-pihak yang tidak tidak ingin itu, karena kalau udah jadi aliansi militer itu kan bahaya. Ya mungkin bisa ada tandingan yang ketiga kan, yang pertama NATO, CSTO, ada lagi tandingan ketiga tuh dari aliansi militer Islam. Saya rasa itu ya pandangan saya. Ya, silakan di closing statement. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Zakaria dan para asatidzah. Semoga kita bisa membangkitkan Islam khususnya di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diputu Assalamualaikum warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. untuk kelas. Satu, dua, tiga. Sudah, Oke, Ustaz. sudah. Selepas ini saya share ini ya, presensi yang kurang, itu japri saya ya, presensi yang kurang tuh. Karena kalaupun dia ikut UAS, tetap aja nanti nilainya nggak kurang. Ya, datanya saya ambil dari YouTube. Jadi saya mencobakan data YouTube dengan yang tertulis ya, presensi. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Tadi warahmatullahi pakai ongkak, Kakak? wabarakatuh.